Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits atau kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada ashabul mukarramin, para alim ulama, para asatidz dan ustazat, jamaah salat subuh, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga yang hadir dalam kesempatan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan di kesempatan yang mulia ini selain rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah, atas izin Allah kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, salah satunya salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang setia terhadap ajaran sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Pada suatu masa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, Pak, di masjid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datanglah dua kelompok sahabat, Pak. Yang mana di masjid Rasul itu terbagi, Pak. Ada yang duduk dengan Rasulullah di dalam majlis ilmunya, ada yang duduk-duduk di dalam majlis zikirnya, memisahkan diri dari majlis ilmunya Rasul. Jadi di masjid Nabi itu ada dua, ada yang duduk bersama Rasul di majelis ilmu, ada yang duduk-duduk di dalam masjid zikirnya. Kira-kira menurut Bapak nih Pak,
Dua orang sahabat yang datang itu lebih menuju kepada majlis ilmunya Rasulullah apa menuju kepada majlis zikirnya, Pak? Kira-kira menuju mana Pak Taqwa? Lebih menuju kepada majlis ilmunya Rasulullah. Dua orang sahabat, dua kelompok sahabat ini langsung berkumpul kepada majlis ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid itu. Tentu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan berarti majlis zikir itu tidak baik. Baik. Cuma pertimbangan sahabat, zikir itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Tapi kalau majlis ilmu gak bisa dilakukan kapan saja, harus ada proses talaki, Pak. Majelis ilmu itu ada proses talaki, bertemu antara guru dan murid. Ada proses pengkajian, tuh namanya ngaji begitu. Kata Imam Ibnu Ruslan di dalam jubatnya mengatakan syaratnya ngaji itu harus ada proses talaki, bertemunya antara murid dan guru. Jadi kalau ngaji lewat YouTube, ngaji melalui media online, masuk syarat apa enggak? Ada yang mengatakan enggak masuk tuh, karena hanya sekedar transfer ilmu saja. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berkumpul dengan para sahabatnya di dalam majelis ilmu, tiba-tiba Rasulullah bersabda begini, wahai sahabatku, sebentar lagi akan muncul, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita rajulun min ahlil jannah, seorang calon penghuni surga. Para sahabat yang mendengar begini, Pak, kaget, penuh penasaran siapa orang yang dimaksud. Gak lama kemudian muncullah, datang ke masjid Rasulullah seorang Arab Baduy, Pak, dengan memakai terompah, dengan pakaian yang biasa-biasa saja, yang menunjukkan penampilan nggak meyakinkan lah kalau dia ini seorang calon penghuni surga. Hari pertama, kemudian hari kedua, ketika Rasulullah duduk di dalam majelis ilmu, Rasulullah berbicara lagi, bersabda, wahai sahabatku, sebentar lagi nanti akan datang nih, akan muncul, hadir di tengah-tengah kita rajulun min ahlil jannah, seorang calon penghuni surga. Sahabat pun begitu, tengok siapa dia. Pas datang, orangnya sama seperti yang kemarin. Hari esok ketiganya Rasulullah berbicara seperti itu. Sebentar lagi akan datang nih, akan muncul di tengah-tengah tiga calon penghuni surga. Dan yang muncul sama seperti orang yang kemarin. Orang itu dengan penampilan gak meyakinkan kalau dia itu sebagai calon penghuni surga. Seperti kita aja sekarang nih, Pak, lagi ngumpul begini, saya ngomong, hadirin, sebentar lagi nanti akan muncul nih seorang yang calon penghuni surga. Pas muncul masuk ke masjid Jami' Nurul Fatah, orang si fulan yang kita kenal pada dia, yang menurut kita kayaknya nggak mungkin dia nih calon penghuni surga, karena kita tahu perilaku dia sehari-hari, tahu kehidupan dia sehari-hari. Ketika ada yang ngomong calon penghuni surga, masa iya sih? Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat pun begitu, ketika disampaikan sebentar lagi akan muncul calon penghuni surga, nggak yakin lah, menurut pengetahuannya mungkin nggak pantas menampilkan sosok sebagai calon penghuni surga. Tapi Rasulullah mengatakan 3 kali kepada orang yang sama. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, para sahabat penasaran, apa sih keistimewaan si fulan ini
Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia ini sebagai calon penghuni surga 3 kali dan kepada orang yang sama. Termasuk salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, putra dari Umar ibnu Khattab. Nah, sahabat Abdullah ibnu Umar ini hadirin ngomong kepada si fulan calon penghuni surga ini, wahai Tuhan, boleh enggak saya ini numpang nginap di rumah Tuhan? Kata si fulan nih, emangnya kenapa? Enggak ada apa-apa sih, cuma saya ini sedang ada konflik dengan ayah saya Umar ibnu Khattab. Untuk menenangkan pikiran saya ingin menginap di rumah Tuhan, ya kurang lebih 3 hari lah kalau diizinkan. Apa kata si fulan, Pak? Ya bolehlah. Tapi mohon maaf Tuhan, kata si fulan nih, rumah saya kecil dan saya tidak ada fasilitas apapun kecuali yang ada di rumah saya. Kata Abdullah ibnu Umar, fasilitas nggak penting, yang penting saya diizinkan untuk menginap di rumah Tuhan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya tujuannya Abdullah ibnu Umar ini menginap di rumahnya sebenarnya ingin mengetahui, Pak, apa sih kehebatan kemuliaannya si fulan ini nih, amalnya sampai Rasulullah mengatakan dia ini calon penghuni surga. Sebenarnya itu tujuannya. Akhirnya Abdullah ibnu Umar menginap di rumah si fulan tuh. Hari pertama Abdullah ibnu Umar ini memperhatikan, Pak, apa yang dilakukan oleh si fulan tuh. Secara diam-diam memperhatikan apa sih keistimewaannya tuh. Setelah diperhatikan hari pertama, Pak, nggak ada yang istimewa. Amalnya biasa-biasa aja lah seperti kita umumnya. Hari pertama, kemudian hari kedua, mungkin ada nih, kata Abdullah ibnu Umar, keistimewaan amal yang dilakukan oleh dirinya. Perhatikan pas secara diam-diam orang itu apa yang ia lakukan, dilihat. Ternyata ditemukan gak ada yang istimewa. Hari ketiga pun diperhatikan apa yang dilakukan si fulan nih. Terus perbuatannya dipantau oleh Abdullah ibnu Umar tuh. Ternyata gak ada yang istimewa, Pak. Samalah biasa dengan kita, sholat mas sholat gitu. Pas giliran baca Quran, nggak ada yang istimewa, artinya lah biasa-biasa aja, sama umumnya seperti kita yang kita lakukan. Karena sudah 3 hari hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdullah ibnu Umar ngomong kepada si fulan calon penghuni surga ini, wahai Tuhan, sesuai perjanjian kita, karena sudah 3 hari, saya mau pamit. Kata Abdullah ibnu Umar. Tapi saya ingin ngomong, sebenarnya Tuhan, kata Abdullah ibnu Umar, saya itu menginap di sini, sebenarnya saya itu tidak sedang konflik dengan ayah saya. Tujuan saya nginap di sini itu sebenarnya ingin mengetahui amal perbuatan yang engkau lakukan, karena kami pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa antum nih fulan oleh Rasulullah dibicarakan sebagai calon penghuni surga. 3 kali Rasulullah mengatakan kepada kami, dan yang ditunjuk adalah engkau wahai Tuhan. Sehingga aku nih datang menginap di sini sebenarnya ingin belajar kepada antum, memperhatikan amal antum apa sih keistimewaannya, dan saya ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh antum. Tapi ya mohon maaf, selama 3 hari yang saya perhatikan ya amalnya biasa-biasa aja sama seperti saya. Apa kata si fulan calon penghuni surga, Pak? Wahai Tuhan, apa yang kau lihat sekarang, inilah saya. Apa yang engkau lihat ini, ya inilah saya. Kata ibnu Umar, iya sih. Tapi kenapa ya Rasulullah sampai mengatakan antum ini sebagai calon penghuni surga? Baiklah kalau gitu saya pamit. Terima kasih atas penerimaannya, terima kasih atas penghormatannya, syukron, jazakallah atas penerimaan saya untuk menginap 3 hari di sini. Di sini saya harus mau langsung pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mau menanyakan alasannya apa sih Rasulullah berbicara bersabda seperti itu, bahwa engkau ini sebagai calon penghuni surga. Beranjaklah pergi Abdullah ibnu Umar, Pak, pamitan mau pulang, melangkah menuju pulang. Beberapa langkah dia pergi, Pak, oleh si fulan calon penghuni surga ini dipanggil, wahai Tuhan, kesini.
Kata si fulan nih, mungkin ini kali Tuhan, sebenarnya saya ini nggak mau berbicara, tapi karena antum nih menanyakan, baiklah saya sampaikan. Begini Tuhan, saya ini punya kebiasaan. Ketika menjelang mau tidur, saya ini selalu bermuhasabah, merenung. Dari mulai bangun tidur, saya ini bertemu dengan siapa, saya ini melakukan apa, saya ini berbuat apa, saya bertemu dengan siapa, saya berbicara apa, saya cekcok dengan siapa, saya renungkan. Saya ingat terus wajah-wajahnya tuh yang ngomong dengan saya, yang cekcok dengan saya, terus ingat. Dan saya memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ampuni atas kesalahan dan dosa saya manakala ucapan dan perbuatan saya menyinggung hati saudara-saudara saya yang tadi siang saya temuin, yang tadi siang saya bertemu berbicara. Dan saya memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan ampuni mereka manakala mereka tuh perbuatan mereka, ucapan mereka menyinggung perasaan saya, menzalimi saya. Pada saat ini aku maafkan ya Allah, aku ikhlaskan atas hal itu. Dan itu aku lakukan setiap menjelang mau tidur. Mendengar perkataan ini Pak, Abdullah ibnu Umar manggut-manggut, subhanallah. Ini alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa Rasulullah ngomong, berbicara, bersabda, engkau ini sebagai calon penghuni surga. Si fulan ini Pak memiliki amalan kolbiah, amalan rahasia yang gak diketahui oleh orang. Dirinya punya hati yang bersih, punya jiwa yang suci, tidak ada rasa suudzon Pak kepada orang lain, gak ada perasaan berburuk sangka kepada orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, subhanallah. Maka di dalam hati orang yang memiliki tidak ada buruk sangka, selalu memaafkan kesalahan orang, dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dari kebanyakan pembicaraan mereka illa, kecuali kata Allah, man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kata Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa, semua ucapan kita nih buruk kecuali pembicaraan ucapan dalam 3 hal tadi itu Pak. Gak ada kebaikan pembicaraan kita, buruk semua kata Allah kecuali pembicaraan ucapan dalam 3 hal tadi. Apa kata Allah? Ilaman amara bisadaqatin, kecuali bagi orang-orang yang berbicara, mengajak untuk bersodakoh Pak. Pertama untuk bersodakoh, mengajak kepada dirinya dan menghimbau kepada orang lain untuk senantiasa bersodakoh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sodakoh itu maknanya luas Pak. Kata Nabi, senyum aja tuh sodakoh. Tabassumu kali wajhi akhika sodakoh. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sodakoh, kata Nabi. Subhanallah. Senyum di hadapan saudara kita dinilai oleh Allah sebagai pahala sodakoh. Apalagi sodakoh yang kita keluarkan bentuk harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masjid Jami' Nurul Fatah dalam proses pembangunan ini ladang amal kita, ladang sodakoh kita, mengeluarkan harta di jalan Allah untuk salah satunya pembangunan masjid. Mulia di hadapan Allah sodakoh itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada kisah nih Pak. Ada suatu kisah contoh, mudah-mudahan jadi iktibar buat kita, pelajaran buat kita.
sahabat Umar ibnu Khattab sebelum berikrar masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar ibnu Khattab itu sangat benci Pak sama Rasulullah, bahkan sampai mau membunuh Rasulullah. Seiring hidayah masuk di dalam hatinya, tersentuh dengan surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Surat Toha menyentuh hati Umar ibnu Khattab, masuk hidayah di dalam hatinya, berikrar masuk Islam di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya benci sama Rasulullah berbalik Pak, menjadi cinta yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Umar ibnu Khattab Pak bawa hartanya Pak, dibawa hartanya kepada hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diuangkan senilai 1 miliar. Umar ibnu Khattab membawa hartanya di hadapan Rasulullah. Ya Rasul, ini harta saya. Yang setengah dari harta saya mau saya sodakohkan di jalan Allah, di jalan untuk menegakkan agama Allah. Kemudian Rasulullah bertanya begini, yang setengahnya untuk apa? Yang setengahnya untuk saya dan untuk keluarga saya. Subhanallah. Setengah dari hartanya Umar ibnu Khattab disodakohkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq Pak mendengar kedermawanannya Umar ibnu Khattab, gak mau kalah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya Pak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, ini harta saya. Harta saya semua aku sodakohkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasul, semuanya? Ya, semuanya aku sodakohkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, lalu bagaimana dengan dirimu dan keluargamu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Biar Allah dan Rasulnya yang menjamin kehidupanku. Subhanallah. Makom tawakalnya luar biasa. Perkataan ini mengandung filosofi yang tersirat. Artinya apa? Jangan pernah khawatir kita, keturunan kita, dengan rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir, gak usah takut dengan rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting buat kita ikhtiar secara lahir, secara batin. Itu aja tugas kita mah. Rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji Allah Pak. Barang siapa orang yang bertakwa, ikhtiar lahir, ikhtiar batin, udah serahkan kepada Allah. Allah berjanji kepada kita, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dalam setiap kesulitan, permasalahan yang kita hadapi Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir urusan rezeki. Tugas kita hanya berikhtiar. Tuh filosofi yang terkandung dalam perkataan Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah. Iman mereka berlomba-lomba dalam bersedekah Pak. Harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada contoh yang kedua nih Pak. Kisah juga. Kisah ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan menjadi bentuk pelajaran buat kita. Sahabat Abu Tolhah, beliau ini seorang juragan kebun kurma Pak. Hektaran kebunnya Pak. Di antara kebun kurma itu, yang paling dicintai, yang paling bagus, ada nama kebun namanya kebun Bayroha. Kebun Bayroha. Suatu ketika Pak, di sore hari, Abu Tolhah ini
melakukan ekspedisi jalan-jalan ke kebun itu di sore hari. Jalan-jalan melihat indahnya pohon korma, ranumnya buah korma, Pak. Subhanallah. Melihat itu sambil nyender di pohon kurma, Pak. Terpukau, terbuai dengan keindahan pohon korma, dengan ranumnya, manisnya buah korma, sampai tertidur, Pak. Karena nyender, bahaya kalau nyender. Tertidur Abu Tolhah itu. Ya biasa aja sih Pak J. Enggak, ini mah Abu Tolhah, ini mah bukan ngomong di sini. Abu Tolhah nyender di pohon korma, melihat ranumnya buah kurma. Tertidur Pak, saking terbuainya tuh Pak. Tertidur Abu Tolhah. Pas bangun kaget melihat bayang-bayang sudah lebih panjang dari tinggi badannya Pak. Dulu Pak, orang tua dulu waktu menentukan sholat itu patokannya bayang-bayang. Nanti dikaji sama Ustadz Paroni itu dalam kajian fikih fi awqatis sholat, di dalam bab waktu-waktu sholat. Jadi kalau orang dulu tuh Pak, untuk menentukan waktu sholat ini kayak sholat dohor, ya, sholat dohor. Ketika kita berdiri dalam satu lapangan, melihat ke bawah nih bayang-bayang belum muncul, itu waktu sholat dohor belum masuk. Tapi ketika kita melihat bayang-bayang 1 cm, 2 cm muncul, itu sudah masuk waktu sholat duhur. Nah, ketika bayang-bayang itu sama dengan tinggi satu benda, itu waktu sholat duhur sudah habis. Dan ketika bayang-bayang lebih panjang dari tinggi satu benda, itu masuk sholat asar. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Abu Tolhah ini bangun, kaget melihat bayang-bayangnya lebih tinggi dari tinggi badannya Pak. Artinya apa? Sholat asar sudah masuk. Dan dia bergegas Pak, menuju masjidnya Rasulullah SAW untuk sholat asar berjamaah. Ketika menuju masjid Rasulullah mau sholat asar berjamaah, bertemu dengan kelompok sahabat Pak. Apa kata Abu Tolhah? Wahai sahabatku, kok kalian gak ikut sholat berjamaah? Ayo kita sholat asar berjamaah di masjid Rasulullah. Kata sahabat yang tadi yang ditegur oleh Abu Tolhah itu, harusnya kami wahai Abu Tolhah yang bertanya seperti itu. Kemana antum tadi gak sholat berjamaah asar di masjid? Kami cari-cari kok antum gak ada. Kata Abu Tolhah, emang sholat asar berjamaahnya sudah selesai. Mendengar begitu Pak, Abu Tolhah tertinggal sholat asar berjamaah, menangis Pak. Subhanallah. Menangis, kemudian dia bergegas menuju Rasulullah SAW. Apa kata Abu Tolhah? Ya Rasul, saya tadi tidak tidak ikut sholat berjamaah. Penyebabnya cuma satu ya Rasul. Karena saya ini tadi jalan-jalan ke kebun Bayroha, dan saya terpukau, terbuai dengan keindahan buah korma, sehingga saya tertinggal sholat asar berjamaah. Subhanallah. Karena saya penyebabnya itu satu, terbuai dengan indahnya kebun Bayroha. Pada hari ini ya Rasul, detik ini ya Rasul, kebun Bayroha yang paling aku cintai, yang paling aku sayang, yang paling bagus dari kebun-kebun yang lain, pada saat ini aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Pak. Abu Tolhah tertinggal sholat asar berjamaah, penyebabnya karena terbuai dengan keindahan kebun kurma, kebun Bayroha, diwakafin tuh kebunnya Pak. Kita sedang asik-asiknya kita main HP, chattingan, FB-an, WhatsApp-an. Terdengarlah suara azan maghrib memanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai adzan itu selesai, sampai komat, terus aja dia berasik mansuk, memainkan HP-nya, chattingan, FB-an. Apalagi kalau sekarang anak muda TikTokan. Kemudian dia selesai begitu bergegas ke masjid. Pas datang ke masjid Jami Nurul Fatah, sholat maghrib udah selesai berjamaahnya Pak. Abu Tolhah tertinggal sholat asar berjamaah, diwakafin tuh Bayroha, kebun yang dicintainya. Kita kira-kira gimana tuh?
Ketika tertinggal sholat maghrib berjamaah gara-gara main HP, wakafin ke HP-nya? Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, artinya apa, Pak? Ini pesan buat kita, Pak. Jangan sampai urusan dunia ini melalaikan panggilan Allah, gitu. Melalaikan panggilan Allah. Silahkan cari karunia Allah, wabtagu min fadlillah. Silahkan cari karunia Allah di permukaan bumi sebanyak-banyaknya. Silahkan, kata Allah. Tapi satu pesan Allah, fadzukurullah. Jangan pernah meninggalkan panggilan Allah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak dilarang kita kaya, Pak. Enggak dilarang kita punya harta. Tapi jangan sampai harta dunia itu melalaikan dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi memenuhi panggilan azan, panggilan Allah. Salat subuh berjamaah, hadir di pengajian, ini salah satu bukti memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazi amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman begitu lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salat subuh kita berjamaah, hadirnya di pengajian, ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, Pak. Kurang lebih ya mohon maaf nih 5 menit atau 10 menit lagi, Pak ya. Ada 2 hal lagi masalahnya nih. Yang kedua, tidak baik kebanyakan dari pembicaraan orang tuh kecuali au ma'rufin, orang yang selalu mengajak untuk berbuat baik dan melaksanakan kebaikan, Pak. Tuh. Apa tuh kebaikan, Pak? Rasulullah pernah ditanya tentang kebaikan, anil bir wal izm. Ditanya Rasulullah itu terkait masalah kebaikan dan dosa. Ya Rasul, kebaikan itu apa? Dosa itu apa? Apa kata Rasul? Kebaikan itu sesuatu yang membuat hatimu tentram, membuat hatimu bahagia, itu adalah kebaikan. Kalau dosa, sesuatu yang membuat hatimu gelisah, yang membuat hatimu galau, walaupun orang itu banyak yang membenarkanmu, tapi hatimu galau, dosa tuh. Tuh Rasulullah memberikan standarnya seperti itu. Jadi kebaikan itu sesuatu yang membuat hati kita tuh bahagia, membuat hati kita tentram, membuat hati kita tenang. Artinya apa? Rumus dari hadis ini mengatakan bahwa amal kebaikan itu pasti akan menghasilkan kebahagiaan, Pak. Tapi Pak Ustadz, saya sudah berbuat baik tapi nggak bahagia. Jangan disalahkan kebaikannya. Bisa jadi hatimu yang bermasalah. Bisa jadi kebaikan yang dilakukannya karena kebaikan yang penuh dengan keterpaksaan, Pak. Kebaikan yang penuh dilandasi dengan kepentingan. Kepentingan partai, kepentingan organisasi. Ada muatan-muatan dia melakukan kebaikannya bukan karena Allah. Sehingga apa? Kebaikannya karena keterpaksaan, pencitraan, sehingga nggak bahagia tuh, Pak. Bukan kebaikannya yang salah, tapi hatinya yang bermasalah. Karena rumusnya itu, kebaikan pasti akan menghasilkan kebahagiaan. Tapi ada juga orang ngomong, Ustaz, saya bahagia dengan sesuatu yang tidak baik. Melakukan sesuatu yang tidak baik bahagia, Pak. Tentu hakikatnya itu bukan bahagia, Pak. Apa? Itu nikmat yang sementara, kesenangan yang sementara. Pada hakikatnya resiko yang nggak bahagianya akan lebih panjang, Pak. Pak Ustaz, saya nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, Allah nggak marah, Allah nggak cerewet. Iya, kamu ngukurnya di dunia sih. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tuh memerintahkan kepada kita sesuatu untuk menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, pasti ada rahasia, dampak, manfaat yang bisa jadi manfaat itu tidak dinampakkan di dunia. Begitu, Pak, rumusnya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena setiap Allah memerintahkan kita untuk menjalankan perintah, pada hakikatnya Allah pasti nggak butuh dengan sholat kita, pasti Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh, Pak, dengan sholat yang kita lakukan, sholat subuh berjamaah. Allah nggak butuh.
dengan pengajian begini Allah gak butuh. Kenapa Pak? Ada hakikatnya ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita laksanakan itu dampak manfaatnya buat kita Pak. Sebagai hamba Allah tuh. Kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Tuh au ma'rufin, orang yang senantiasa menyeru kepada kebaikan. Yang terakhir, au islahim bainan nas. Yang ketiga Pak, tidak ada kebaikan dari pembicaraan mereka, buruk semua pembicaraan mereka, kecuali hal yang ketiga, orang yang senantiasa islahim bainan nas, melakukan perdamaian kepada manusia Pak. Seperti tadi itu Pak, si fulan yang calon penghuni surga selalu memaafkan kesalahan orang dan menjadikan dirinya itu sebagai menebarkan kedamaian, mendemarkan ketentraman dimanapun dia berada Pak. Tuh begitu Pak. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, mengutip salah satu ceramahnya almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ, dan yang mana itu mengutip dari hadis Rasul, perumpamaan orang yang beriman, masalul mukmin kamasalin nahal, perumpamaannya orang yang beriman itu seperti lebah katanya tuh. Ini dalam konteks tadi tuh Pak, islahim bainan nas, orang yang selalu menebarkan kedamaian. Dalam konteks apa ini? Bahwa orang yang beriman itu seperti lebah. Apa karakteristik lebah tuh kata beliau Pak? Dalam salah satu ceramahnya ada 4 karakteristik lebah itu. Apa? Yang pertama, lebah itu selalu yang dimakan saripati bunga. Kata beliau, ada enggak lebah yang makan oncom katanya. Jadi lebah itu selalu yang dimakan itu saripati bunga. Nggak ada yang lain. Orang beriman tuh begitu Pak. Yang dimakan selalu yang baik-baik. Halalan thayyibah, yang halal dan yang thayyib. Yang halal dari segi syariatnya, thayyib dari segi kesehatan. Itu aja orang yang beriman. Yang dimakan selalu yang baik-baik. Kenapa? Karena makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik secara lahir maupun secara batin, akan berdampak kepada pikiran kita, kepada jasad kita. Itu yang pertama. Selalu selektif dalam makanan tuh orang yang beriman. Yang ketiga, perumpamaan lebah itu karakternya apa? Yang dikeluarkan selalu madu. Pak Tono bisa bedain madu asli sama madu murni. Pak Tono, perbedaan madu murni madu asli? Kata orang katanya kalau madu murni itu ya murni rasanya seperti itu. Atau madu asli, itulah katanya yang dibawa ke rumah kita, kemudian istri kita marah. Itu madu asli katanya. Nah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dikeluarkan selalu madu Pak. Lihat madu Pak, dalam tinjauan kesehatan, dalam tinjauan herbal. Madu kesehatan, madu kekebalan tubuh, madu sebagai pengobatan. Madu Pak, luar biasa. Orang yang beriman yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Ucapan, perbuatannya selalu mengandung kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan. Yang ketiga, apa tuh? Madu. Lebah. Dimanapun lebah hinggap, nggak ada ranting atau dahan yang patah Pak. Itulah orang yang beriman. Dimanapun dia berada, selalu membawa ketentraman dan kedamaian. Islahim bainan nas, selalu mencerminkan kedamaian, ketentraman dimanapun ia berada. Tapi yang keempat Pak, terakhir karakteristiknya lebah, jangan sekali-kali diganggu. Nah, sekali diganggu kemana-mana Bapak dikejar oleh lebah. Artinya apa? Orang yang beriman itu selalu cinta damai, toleransi ya, menghargai ya, agama yang selalu mengedepankan perdamaian. Tapi jangan sekali-kali Pak dihina, disakiti Pak. Apalagi kalau yang dihinanya agamanya, yang dihina nabinya, yang dihina ulamanya, maka dia akan bangkit untuk melawan. Apalagi kalau sudah dihembuskan fatwa jihad.
Allah karim, gak ada yang bisa menghentikan orang yang beriman dengan dihembuskan fatwa jihad kecuali kematian, Pak. Subhanallah. Jangan main-main dengan hal ini. Ketika ulamanya sudah memunculkan fatwa jihad, udah. Sebagaimana contoh, Pak, ketika Belanda, kolonial Belanda menggandeng sekutu untuk menjajah kembali Indonesia karena nggak mengakui kemerdekaan Indonesia, Belanda balik lagi ke negeri kita dengan menggandeng sekutu dengan tentara-tentara hebat, dengan senjata-senjata canggih. Pada saat itu Indonesia baru melamirkan kemerdekaannya. Presiden Soekarno bingung melihat Belanda datang lagi menggandeng sekutu. Akhirnya apa? Presiden Soekarno, Pak, mengutus utusannya untuk menemui ulama besar pada saat itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk apa, Pak? Meminta fatwa jihad untuk menghadapi Belanda sekutu nih. Akhirnya lahirlah tuh resolusi jihad, Pak. Dihembuskan tuh api jihad, membara kepada para santri, para kiai, para ulama, masyarakat, berjuang melawan tuh tentara-tentara sekutu yang berhadapan dengan kita. Terjadilah perang 10 November, Pak. Are-are Surabaya melawan tentara Belanda dan sekutu, kalah mereka, Pak. Padahal senjata kita yang sederhana, Pak. Belum ada kekuatan militer, belum ada itu waktu itu. Santri para kiai terjun ke sana perang, Pak, melawan kolonial Belanda dan sekutu, kalah mereka. Bahkan jenderal dari Inggris Malabi modar, Pak. Perang Surabaya itu 10 November. Tuh, Pak. Kenapa, Pak? Dihembuskan api jihad di situ. Hati-hati jangan pernah menyakiti, apalagi yang disakitinya agamanya, menghina nabinya. Umat Islam cinta damai, selalu mengedepankan kerukunan, saling menghargai, saling menghormati. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jam menunjukkan jam 6 kurang 10. Mohon maaf agak lama mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah kata Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengerjakan, menyuruh kepada yang sodakoh, kemudian menyeru kepada kema'rufan dan selalu menebarkan kebaikan. Al-Fatihah.